Ya, coba seru di sini. Dan ini saya akan mereview One Piece untuk chapter baru, yaitu di chapter 1051. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw. Stories, I'm a fool for your love. Nah, seperti biasa, semua video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Nah, pastikan sebelum kalian komen, kalian tonton video sampai habis. Jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Nah, seperti biasa, sebelum itu saya mau berterima kasih dulu nih buat kalian yang udah mau berbeda dengan menjadi membership Devil Nomi. Anjay. Terutama buat para Devil Fruit user nih, Mas Faris Hibran Hakim, lalu juga Mas Hari Daniel, dan Inarif Gaming, Anjay Gaming. Lalu terima kasih juga buat membership setia seperti Ruru yang sudah menjadi member selama 2 bulan. Dan buat Mas Kara Alam Yogatama yang sudah 2 bulan juga, mantap. Dan buat orang-orang ini nih yang tidak mau jadi Devil Fruit user aja maunya menjadi yang berbeda dan menjadi Haki user biar lebih jos lah. Terutama buat Mas Andi Agus yang jadi Haki user, dan ini dia nih yang mengupgrade dari Devil Fruit sebelumnya karena kok Shanks tapi malah jadi pemakan buah iblis, ya gua gantilah jadi Haki user. Mantap banget nih untuk Shanks. Nah, buat kalian juga yang ingin jadi membership Devil Nomi, di mana kalian akan mendapatkan badges yang keren seperti Berry di sebelah nama kalian dan mendapatkan stiker yang menarik-menarik ini. Kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Orang-orang ini saja sudah join, masa kalian belum, anjay. Nah, kita akan langsung saja untuk mereview One Piece chapter 1051 ini. Seperti yang sudah diketahui lah dari spoiler kemarin, di mana chapter ini akan berjudul Shogun of Wano Kozuki Momonosuke. Dimana untuk cover story kita masih berlanjut di Germa nih. Di sini terlihat yang cool parah keempat Vinsmoke yang sudah bersama kembali dan kabur dari markas Big Mom. Jujur penasaran sih lanjutannya bakal gimana nih untuk para Germa ini, masa kabur gitu aja dengan sangat mudah? Apa mungkin bakal dihadang oleh komandan dari Big Mom seperti Katakuri atau Cracker, atau malah mereka ketemu dengan penyusup yang ada di kota coklat? Mungkin itu anggota CP0 atau Kurohige atau Crocodile atau yang lain-lain, yang ini sangat patut untuk kita tunggu. Lanjut, isi chapter ini dimulai langsung tepat apa yang terjadi dari chapter sebelumnya saat rakyat Wano ketakutan melihat naga dan orang-orang yang muncul bersamanya. Di mana rakyat pun bingung dan minta kejelasan kenapa Lady Kumurasaki masih hidup, dan mereka tanyakan itu semua kepada bos Kyoshiro. Dan saat itulah ternyata Kinemon muncul. Ya benar, orang yang sedang sakit sebelumnya dibawa oleh Usopp, ternyata dia juga ikut dong di sini. Aduh, yang berarti ada semacam jeda yang di skip ya setelah Luffy mengalahkan Kaido sampai mereka datang ke ibu kota bunga. Karena untuk Luffy sendiri kan dia tahu-tahu diperban juga, dan mereka tahu-tahu sudah sampai ke ibu kota. Jadi ya begitulah, ada bagian yang cukup di skip yang dimana Kiku dan Kinemon mereka juga ternyata ikut ke ibu kota bunga ini. Dan orang tentu saja kaget dong melihat Kinemon masih hidup yang seharusnya sudah mati 20 tahun yang lalu. Dan rakyat yang bingung pun berkata, apakah kita sudah di alam barzah ya? Kita sudah mati. Aduh, benar-benar dah rakyatnya. Dan mereka dengan gercep langsung menyiapkan Deden Mushi untuk menyiarkan ini ke seluruh Wano Kuni karena tahu hal yang besar akan terjadi. Ini benar-benar langkah yang tepat sekali sih dari rakyat Wano Kuni ini, punya pemikiran yang sangat tepat. Dan rakyat-rakyat pun sudah mulai berdatangan sambil berkata tidak salah lagi, mereka adalah para Scabbards atau Akazaya yang seharusnya sudah mati 20 tahun yang lalu. Yang ternyata apa yang Lady Toki katakan di sebelum kematiannya benar-benar telah terjadi. Di sini kita melihat beberapa tempat seperti Ringo, Kuri, Hakumai, Kibi, Udon, dan Ebisu sedang melihat Denden Mushi dari ibu kota tersebut. Dan kita pun berpindah dulu nih ke Onigashima, di mana Yamato yang sudah bersama seluruh kru dari topi jerami, dan mereka pun kaget. Anak Kaido, Brook pun berkata, jadi pertarungan masih belum selesai ya? Dan Yamato pun berkata, tidak, saya bukan musuh kalian. Saya bahkan mengikuti semua cerita tentangmu di koran. Saya pikir banyak dari kalian berbentuk seperti manusia normal.
Tapi setelah bertemu dengan kalian langsung, ini cukup. Dan sebelum berkata itu, dia langsung dipotong oleh semua kru yang lain. Woi ngaca, lihat tandukmu yang aneh itu. Waduh, malah dibalikin. Bener-bener sih, topi jerami ini isinya emang aneh-aneh semua. Mana sekarang udah ada 2 cyborg lagi dengan Babang Sanjay. Dan inilah dia deklarasi langsung dari Yamato. Saya Kozuki Oden dan dikenal juga dengan Yamato. Dengan ini saya akan bergabung dengan kapalmu mulai sekarang. Hai, salam kenal semua. Aduh, asli ini kepercayaan diri dari Yamato sangatlah luar biasa sekali. Biasa kan kalau ada yang join asal kayak gini tuh kayak Robin, dia bilang Luffy punya kesalahan terus nanya boleh saya gabung, atau Brook juga yang nanya apakah saya boleh bergabung menjadi krumu. Ini langsung aja dia jebret, gue join bajak laut lo ya, mulai sekarang salam kenal. Aduh, belum diapa-apain udah langsung join aja. Tapi ada tante Yamato asik dong ya, ada yang gede. Ya maksudnya badannya kan gede, dia 3,5 meter. Astagfirullah. Dimana di sini kita lihat reaksi dari para kru seperti Usopp dan Nami yang kaget, Frankie yang nanya, oh jadi kau mau jadi bagian dari kami, Brook dan Sanji yang big yes dong dan Robin yang hahaha menarik sekali dengan ada efek lope-lope, dan Jinbei yang paling logis nih, kau bisa bilang begitu sih, tapi selama kapten gua belum ngomong itu masih belum jelas ya. Dan Yamato pun berkata, ya kau benar, apakah Luffy baik-baik saja ya dari pertarungannya? Bentukannya benar-benar sangat mendebarkan. Di sini kita lihat Luffy dan Zoro yang terkapar bersama. Emang deh dua orang ini sejauh arc Wano Kuni selalu dibuat saling paralel satu sama lain. Tapi lagi ngomong gitu, Yamato langsung salvo ke Krocok Kaido yang lain yang mau kabur karena mereka tidak mau dijadikan budak. Di sini Usopp pun berkata kepada Tama, ngomong-ngomong, apa nih yang akan terjadi kepada orang-orang hasil Kibidango alias para gifter tersebut? Dan Tama pun menjawab, sihirnya hanya berlaku sampai bulan yang sama lewat kembali. Waduh, jawabannya sangat kuno banget ya. Yang berarti ini kurang lebih sebulan ya. Ya bener kan, emang siklus bulan itu terjadinya selama sebulan. Ya namanya juga bulan juga sih. Tapi ada tambahan sih dari Tama, walaupun ada beberapa binatang yang kembali normal lagi setelah lewat sebulan, tapi ada juga yang tetap seperti itu, yang sepertinya mereka memilih hidup mana yang menurut mereka lebih baik. Dengan ini bisa dibilang kemampuan Tama ini cukup baik juga ya, walaupun awalnya terlihat sedikit memaksa, tapi akhirnya si usernya lah yang akan memilih mana yang terbaik untuk hidupnya dan serta-merta tidak harus kembali ke awal lagi. Dan di sini Speedo pun si gifter kuda berkata, Master, aku lebih senang seperti ini. Dan Tama pun menjawab, Umami-chan, itu yang saya harapkan juga, tapi saya mau kau tetap ada bersamaku, bukan sebagai pelayan, tapi sebagai ibu. Waduh, dan kita pun lihat reaksi Umami atau Speed yang sangat kaget. Dan kita berpindah lagi ke ibu kota bunga, di mana semua orang menunduk ke seseorang dan siapakah dia? Inilah dia master kita, Kozuki Momonosuke maksudnya. Dengan pidatonya diawali dengan sudah selama 20 tahun lamanya sejak kematian ayahku Kozuki Oden. Dan orang-orang pun mulai menyadari ayah jangan-jangan dia adalah, dan Momonosuke pun melanjutkan. Kau sudah melakukan yang terbaik, berhasil bertahan hidup dari kekejaman selama ini. Fire Festival tidak akan berakhir di sini. Mulai besok, kau bisa hidup sebagaimana kau inginkan dan minum sake sebagaimanapun kau mau. Wah, menurut saya ini adalah opening speech yang luar biasa dari bocah Momo. Dimana tujuan utama dari Fire Festival itu kan biar bisa hidup bebas dan sake dengan bebas tanpa ada Orochi dan Kaido. Dimana Momonosuke membukanya langsung menyentuh tipping spot yang sangat penting. Ini gila sih, nice one dari bocah mesum. Dimana Onigashima pun melihat apa yang terjadi di sana dan Tama melihatnya juga. Disinilah kita mendapatkan sedikit flashback dari Tama. Dikatakan ayah dan ibu Tama pun meninggal dan Tama si bocah hebat berkata, kau bisa istirahat sebanyak apapun yang kau mau, aku akan baik-baik saja. Wah, emang dah bocah Tama ini sangat luar biasa. Dan ternyata Tama sudah berjualan topi tersebut sebelum bertemu dengan Temu, dan justru karena itulah dia akhirnya bertemu dengan Tenguyama. Di saat Tama minta maaf ke Komachio nggak bisa menjual satupun topi, akhirnya Hiretsu datang dan membelinya. Ini gila sih, kasihan banget Tama bocah lucu kecil ini. Masa lalunya sudah seberat itu dan dia pun tidak banyak mengeluh seperti kalian nih, para netizen-netizen yang cuma bisa ngeluh masalah privilege aja. Aduh, kalah nih kalian sama Tama. Lanjut di sini, Tama pun ngomong ke orang yang memberikannya uang dan ternyata, Lord Tengu. Oke, ini sebenarnya cukup menarik. Kenapa Tama bisa mengenal Tengu dan langsung dengan sebutan Lord?
Ya, apakah dia sampai sekarang memang masih belum terjawab untuk Hitetsu ini? Dan Hitetsu pun berkata, kau anak yetim, ini pasti akan sangat sulit untukmu. Tapi hanya tersisa berapa tahun lagi saat para pejuang kuat atas nama Kozuki akan kembali. Dan akan datang hari di mana Oni akan dihilangkan. Dan sepertinya itulah awal mula Tama hidup bersama dengan Hitetsu. Yang dari flashback Tama yang masa lalunya cukup menyakitkan, apakah ini lagi-lagi calon next nakama dengan flashback yang sedih nih? Coba kalian tuliskan pendapat kalian ya. Lanjut, di sini pun kita melihat Tama yang menangis sejadi-jadinya dan mengingat juga kata-kata Luffy Aniki saat Luffy membawa makanan ke kota Okobore. Dengan tampilan yang menurut saya ini cool parah sih, keren abis. Kita akan membuat ini semua menjadi normal. Di saat kita meninggalkan negeri ini akan menjadi tempat kau bisa makan sebanyak apapun yang kau mau setiap hari. Yang sejujurnya ini adalah kata-kata yang diucapkan S juga waktu dulu kepada Tama, yang akhirnya ya terwariskan langsung ke adiknya alias Luffy. Dan kembali ke Momo lagi, di sini dia berkata hari-hari tirani dari Orochi dan ketakutan akan Kaido sudah berakhir. Dengan bantuan orang-orang terpercaya di lautan dan aliansi Ninja Pirates Ming Samurai, wah ini benar-benar disebut dong si ninja ini. Kami berhasil menyerang Onigashima. Kaido, Orochi, bajak laut buas, kami sudah menghukum mereka semua para orang jahat yang menghantui negeri kita ini. Di sini kita melihat Kid merespon, hah, aliansi macam apa itu? Yang laut cuma bisa diem doang. Aduh, ini lucu banget dah, asli. Malu kali ya ngasih nama yang bocil banget atuh, Ninja Pirates Ming Samurai, yang emang dah Luffy dan kawan-kawannya seperti itu. Oda bisa aja lagi nyelipin Kid ngerespon yang cocok banget lah dan kepikiran juga. Di sini kita akhirnya melihat lagi Carrot Chuan yang sudah lama tidak terlihat. Dan di tengah-tengah speech luar biasa itu, ternyata si bocah mesum ini kebingungan. Kinemon, sekarang apa lagi nih yang perlu saya bilang? Ternyata dari tadi rancangan kata-kata yang dibuatnya itu ternyata oleh Kinemon. Aduh, si bocah ini. Dan Kinemon pun berkata, beri mereka kata-kata bacot yang bisa kau katakan. Dan Momonosuke pun mengingat kata-kata Luffy saat dia mengejeknya dahulu. Apa kau di sini cuma sebagai pertunjukan saja? Apa masih ada hal yang kau takutkan lagi di dunia ini setelah kau menggigit seorang Yonkou? Dan akhirnya Momonosuke pun melanjutkannya. Nama ini adalah yang ayah saya berikan, yang mempunyai arti bahwa itu berarti second to none, atau bisa dibilang ini suatu yang terakhir. Di bawah kepemimpinanku, negeri yang sakit ini akan diubah menjadi surga. Oleh karena itu, kami butuh orang-orang yang mau memberikan bantuan, kekuatan setelah melewati 20 tahun ke masa depan. Kita datang untuk menolong kalian semua. Mulai saat ini, saya, Kozuki Momonosuke, akan menjadi Shogun Wano Kuni. Wah, di sini pula kita melihat akhirnya wajah dari Momonosuke bentukannya seperti apa. Asli dah, ternyata Doi punya wajah yang sangat-sangat tampan sekali. Ini malah ngebuat saya jadi cukup kesel juga deh. Bocil mesum di kecilnya pas gede, aduh jadi ganteng kia euy. Emang puberty hits him so hard banget. Dan Momonosuke pun berkata dalam hatinya, ibu, ayah, aku sudah memenuhi janjiku dan saya akan terus mengikuti jalur yang kau berikan. Dan di sini kita bisa melihat semua orang menangis dari speech yang sejujurnya ini sangat luar biasa loh dari bocil ini. Rakyat-rakyat pun berkata akhirnya keturunan sejati klan Kozuki sudah kembali. Kita sudah menunggu sangat lama sekali Lord Momonosuke. Di mana halaman terakhir berisi kata-kata dari narator yang ini perlu kalian perhatikan karena sangat epik banget. Bunga sakura berada di udara menuju ke masa depan, di mana para pejuang telah melepaskan pedang mereka. Ini adalah negeri terkenal, negeri para samurai di bawah langit malam. Berdiri seorang pria hebat dengan usia 8 tahun. Ya benar, dia baru menjalani hidup selama 8 tahun toh, tapi di-upgrade dengan Shinobu langsung ke 28 tahun ya. Dan dengan di pundaknya banyak sekali tugas dan moral dan kekuatan yang masih tidak dia miliki saat ini. Kami dengan ini menjadi saksi atas kelahiran Kozuki Momonosuke yang nanti akan dikenal luar dan ke seluruh dunia sebagai The Great Shogun of Wano. Aduh anjir, gila pak. Ini kata-kata narator aja bisa sedalam itu loh.
Nah, seperti biasa, kita akan masuk ke sesi analisis tipis-tipis nih. Dan buat kalian yang cuma mau review, bisa langsung skip bagian ini ya. Pertama, dari kata-kata narator di akhir, ini sangat mirip sekali dengan akhir dari arc Dressrosa saat Mugiwara Grand Fleet terbentuk, yang narator pun berkata, mereka akan dikenal luas dan cerita ini masih jauh dari selesai. Wah, ini sih gila banget. Serta satu yang perlu diperhatikan juga adalah di sini kalian para fanboy Zoro seharusnya bahagia ya. Ini netizen yang pada labil amat sih memang. Dulu saya ngomongin Zoro disebut admin fanboy Zoro dan ngatain. Kemarin-kemarin bikin video yang nyutin Zoro dibilang hater Zoro. Jadi saya tuh fanboy atau haters nih? Aduh, malah gak jelas. Makanya deh, jangan serius-serius amat terima jokes ya, biar gak gampang sakit hati. Haha. Makai misu dan ngata-ngatain segala lagi bahagia kali hidupnya. Lanjut di sini, yang hal penting yang perlu diperhatikan adalah Chopper tidak berkata apa-apa terkait hal buruk dari Zoro ini. Karena di sini terlihat dia langsung mengabati Zoro bersama dengan Luffy di sebelahnya. Jadi di sini bisa kita bilang Zoro masih hidup ya guys. Tidak ada komentar tambahan dari Chopper terkait badan dari Zoro ini. Ayo, seneng kan kalian para fanboy-fanboynya? Lalu berapa juga nih yang mungkin cukup miss juga adalah orang yang nunduk ke Momonosuke itu minus Izo dan Asura doang. Yang entah nih apakah Asura resmi sudah mati atau bagaimana, dan Izo dia emang baru terluka juga sih. Dan kesembilannya digantikan oleh Hiyori dan Shinobu yang lagi-lagi totalnya pas ada 9. Dimana chapter ini cukup pas dengan apa yang saya prediksikan di video prediksi lalu, bahwa hanya terfokus ke pemberitahuan untuk seluruh rakyat Wano, dimana di 1050 kan untuk seluruh pelaku penyerang yaitu aliansi di Onigashima, dan sekarang ke seluruh Wano Kuni. Dan kita pun pasti akan diperlihatkan wajah Momonosuke dan tidak terlalu fokus di letusan gunung berapi lalu yang eksakto benar-benar terjadi di chapter 1051 ini. Wadaw, bullseye lagi. Serta menurut saya masih ada beberapa hal yang masih belum terjawab nih. Dan satu hal yang terjawab di sini adalah dikatakan langit masih malam terang, yang berarti ini benar-benar masih berada di tengah malam lah, yang masih cukup waktu sampai datangnya ke waktu fajar. Dengan adanya sisa waktu plus terjadi letusan plus Luffy dan Zoro yang dalam keadaan pingsan seperti yang terjadi di thriller bug lalu, apakah akan ada plot yang Oda berikan terkait kedatangan dari pihak luar ke Wano Kuni ini? Kira-kira kalau menurut kalian bisa nggak tuh? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian ya di kolom komentar. Dan seperti biasa juga, kita akan ada sesi pendapat saya pribadi terkait chapter ini. Lagi-lagi buat yang kamu denger, kalian bisa langsung close saja untuk videonya. Pertama, saya mau mengapresiasi luar biasa untuk speech dan nuansa, anjay, nuansa yang Oda bawa di chapter 1051 ini. Dengan penutup luar biasa dari narator, ini benar-benar harmoni lagi yang luar biasa sih, dan reveal dari wajah Momonosuke dewasa yang sangat-sangat tidak mengecewakan dan buatnya semakin luar biasa. Tapi tetap dong, tidak ada yang benar-benar sempurna 100%. Lagi-lagi ini pendapat saya, jangan langsung bilang, yalah bang, kecewa-kecewa gitu, bikin aja komik sendiri. Aduh, jangan bermindset bocil kayak gitu dong. Kalau kita nggak suka, masa harus segala bikin sendiri? Kita punya hak kan untuk tetap berkomentar pendapat kita sendiri. Makanya kan bagian sesinya pendapat Devil no Mi. Nah, kekecewaan saya di chapter ini adalah Kinemon dan Kiku yang terlihat sudah kembali ke keadaan cukup sehat walafiat gengs, padahal sebelumnya dia cukup sekarat dari kata-kata Usopp. Padahal lagi-lagi sejujurnya kematian kedua orang itu akan buat satu arc luar biasa Wano Kuni ini menjadi jauh lebih epic, dengan beban yang akhirnya Momonosuke harus tanggung atas leader dari Scabar sebelumnya yaitu Kinemon yang mati, dan dia akan menjadi shogun yang benar-benar mendapatkan peran yang luar biasa. Serta kematian dari Kiku yang dia mengatakan speech luar biasa sebelum kematiannya pun menjadi sayang atau sia-sia sekali ketika akhirnya dia tidak mati dan terlihat sehat-sehat saja. Aduh, jadi sayang banget nih untuk hal tersebut. Yang sejujurnya dengan ini tidak ada kematian epic dari pihak kita, ya setidaknya sampai chapter ini berlangsung lah. Tidak tahu kalau seperti yang saya bilang di analisis tadi, bakal ada orang yang datang dan akan ada kematian lagi di pihak terdekat. Lagi-lagi ternyata masih ada yang ngomen, lah bang, Oda bilang di SBS kan gak akan matiin karakter lagi. Ini lagi-lagi saya ngomong gini, bisa ngasih source atau sumber yang terpercaya nggak ya? Karena nggak ada sekalipun Oda pernah ngomong hal seperti itu dari interview, SBS, atau apapun. Kayaknya buat kalian yang percaya sama hoax kayak gitu, entah dengar dari forum atau channel apa yang mungkin bilang hoax jadi seakan-akan fakta,
Itu sesuatu yang cukup buruk ya, karena Oda sekali lagi tidak pernah bilang seperti itu. Karena buat saya sendiri, misal itu adalah sebuah teori atau bukan fakta, pasti saya bilang kok itu bukan fakta, alias cuma teori atau prediksi doang, biar kalian bisa membedakan mana yang fakta dan mana yang cuma prediksi atau teori yang belum benar-benar terjadi. Tapi overall lah, seperti biasa, kita akan menilai sebuah chapter terlebih dahulu. Ini adalah chapter yang lagi-lagi nuansa yang dibawa sangat-sangat luar biasa, jadi akan saya beri nilai 9,5 dari skala 10. Mulai dari awalan Momonosuke speech, lalu juga ke Yamato, lalu juga kembali ke flashback Tama untuk mendramatisasi keadaan, dan kata-kata Luffy di flashbacknya, dan ditutup dengan reveal Momonosuke dengan kata-kata dari narator. Itu menurut saya sangat luar biasa banget. Nah, masalah fighting, Oda boleh kalah lah dengan banyak hal lain. Tapi masalah narasi atau story cerita fix Goda tidak akan ada yang bisa ngalahin. Kira-kira kalau menurut kalian berapa nih overall untuk chapter kali ini? Dan yang penting juga adalah minggu depan tidak libur ya. Nah, karena ternyata banyak juga nih peminat giveaway yang saya berikan di video spoiler lalu terkait kaos Revolutionary Army ini. Keren banget gitu quotes dari Revolutionary ini. Jadi bakal saya tambah nih kuota untuk giveaway-nya. Caranya sama gampang juga. Kalian beri komentar menarik kalian tentang video review ini dan tentang chapter 1051 ini. Lalu screenshot komen kalian tersebut dan follow dnm.merch di Instagram, serta beri message atau DM screenshotan komen kalian ya ke akun IG tersebut. Dari beberapa komen kemarin yang saya terima, banyak juga nih yang mantep-mantep yang saya tampung dulu ya, santuy. Atau lagi-lagi buat kalian yang apa sih bang, give alok, give away, ikoi-ikoi yang gini mah, gue mampu kok beli sendiri, gak butuh dapat gratisan kayak gitu, malu-maluin aja ya lah. Dan kalian mau pesan sendiri, kalian juga bisa langsung ke toko kami dengan klik link di deskripsi video ya. Wadaw. Nah, jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue udah pamit and I'll see you guys next time.